Shalom Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian. Pada saat ini saya akan membahas tentang berperilaku bijak. Berperilaku bijak tentu saja sesuai dengan Alkitab, seperti apa yang dilakukan oleh Raja Daud. Sehingga Raja Daud senantiasa berhasil dalam setiap apa yang dilakukan karena Tuhan menyertai dia. Mari kita lihat firman Tuhan di bawah ini. 1 Samuel 18 ayat 14. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Di dalam bahasa aslinya dikatakan bahwa Daud berperilaku bijak dalam setiap jalannya, sehingga Tuhan menyertai dia. Jadi Daud berperilaku bijak, tidak setengah-setengah, tidak memilah-milah, tidak memilih-milih, tetapi setiap langkah, setiap jalan yang dia lakukan, dia selalu berperilaku bijak, sehingga Tuhan menyertai dia dan membuat Raja Daud berhasil. Ada 3 perilaku bijak yang dilakukan oleh Raja Daud yang tertulis di dalam Alkitab. Yang pertama adalah Raja Daud selalu mau terbuka di hadapan Tuhan, seperti yang tertulis di dalam kitab Mazmur 32 ayat 5. Demikian firman Tuhan, dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Raja Daud tidak pernah menyimpan dosa. Raja Daud tidak pernah menyimpan keinginan jahat. Artinya apa? Di dalam hidup kita, janganlah pernah kita menyembunyikan dosa kita di hadapan Tuhan. Janganlah kita menyembunyikan kesalahan kita di hadapan Tuhan, tetapi biarlah kita menjadi pribadi yang murni, yang kudus, yang suci di hadapan Tuhan. Demikian juga di dalam hati kita, janganlah kita menyimpan kesalahan dan pelanggaran orang lain, tetapi biarlah hati kita senantiasa murni dan tulus di hadapan Tuhan. Demikian juga di dalam hati kita, janganlah kita menyimpan motivasi-motivasi yang tidak benar terhadap Tuhan maupun orang lain, sehingga ibadah kita biarlah karena murni dan tulus karena mengasihi Tuhan, bukan mengharapkan sesuatu daripada Tuhan ataupun manusia. Demikian juga apa yang kita kerjakan, biarlah semuanya untuk Tuhan dan untuk manusia, tanpa ada motivasi-motivasi tertentu. Yang kedua, Raja Daud mengasihi Tuhan lebih daripada dirinya sendiri. Hal ini nampak di dalam kitab 2 Samuel 7 ayat 2. Berkatalah raja kepada Nabi Nathan, lihatlah aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda. Raja Daud merasa tidak tenang, gelisah. Kenapa aku ini tinggal di dalam istana yang megah? Kenapa aku ini tinggal di dalam istana yang kokoh dan indah, sementara tabut Allah masih berada di tenda? Artinya apa? Pada saat kita menerima promosi daripada Tuhan, baik itu kekayaan, baik itu jabatan, baik itu keberhasilan dalam pelayanan, biarlah itu bukan untuk kesenangan kita sendiri, biarlah itu bukan untuk kenyamanan kita sendiri, biarlah itu bukan untuk kebanggaan kita, tetapi semuanya dikembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga kita akan selalu bertanya dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, apa yang Engkau kehendaki dari promosimu ini? Apa yang Engkau kehendaki dari berkat berlimpah yang Kau berikan kepadaku? Apa yang Engkau kehendaki dari pelayanan yang Kau percayakan kepadaku? Apa yang Engkau kehendaki daripada talenta luar biasa yang Kau berikan kepadaku? Maka
semuanya itu akan menyenangkan hati Tuhan. Jadi saudara, segala pemberian daripada Tuhan bukan untuk diri kita sendiri. Segala pemberian daripada Tuhan itu harus kita kembalikan kepada Tuhan. Harus kita tanyakan kepada Tuhan, apa tujuanmu dari kepercayaan yang kau berikan kepada hambamu ini? Itulah orang yang disebut mengasihi Tuhan lebih daripada apapun. Orang yang menjadikan Tuhan satu-satunya prioritas dalam hidupnya. Yang ketiga, perilaku bijak Daud, yaitu Daud mau keluar dari zona nyamannya untuk melakukan kehendak Tuhan. Seperti yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 36. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya, dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Jadi Daud melakukan hal tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan pada zaman dia ada, pada zaman dia berkuasa. Bukan melakukan hal-hal yang sama seperti yang dulu pernah ada, atau hal-hal yang sama seperti yang dahulu pernah dilakukan. Orang yang melakukan kehendak Tuhan pasti mau keluar dari zona nyamannya. Orang yang mau melakukan kehendak Tuhan pasti mau mengorbankan egonya. Walaupun untuk melakukan kehendak Tuhan tersebut kadang mengorbankan perasaannya, walaupun untuk melakukan kehendak Tuhan tersebut kadang membuat hati dan pikirannya menderita karena ada korban perasaan, atau mungkin karena ada hal yang harus dikorbankan, entah itu materi, entah itu fisik, mungkin dibayar dengan kelelahan fisiknya. Tetapi jika itu menyenangkan hati Tuhan, maka dia akan melakukannya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, kalau kita mau melakukan kehendak Tuhan pada saat ini, pada zaman kita ini, berarti kita harus mau keluar dari zona nyaman kita, mengorbankan ego kita, kalau perlu mengorbankan materi kita, kalau perlu mengorbankan waktu istirahat kita. Semuanya biarlah untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi, biarlah dalam hidup kita, kita senantiasa berperilaku bijak karena kita mengasihi Tuhan, sehingga apa yang kita kerjakan senantiasa berhasil karena Tuhan menyertai kita. Bila kita belajar daripada Raja Daud, di mana kita harus selalu terbuka di hadapan Tuhan, kita mengasihi Tuhan lebih daripada diri kita sendiri, artinya Tuhan satu-satunya prioritas dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, mau keluar dari zona nyaman kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.